Kita berjumpa dalam program Balikpapan Sepekan pada hari ini yang menyajikan sejumlah informasi seputar Kota Balikpapan bersama saya Rosmi Rahma. Inilah Balikpapan Sepekan selengkapnya. Kita awali Balikpapan Sepekan edisi kali ini. 2.985 linmas PAM TPS diserahkan ke Polresta Balikpapan. Penyebaran dilakukan di halaman Pemkot Balikpapan pada Rabu sore. Berikut informasinya. Bertempat di halaman kantor Pemkot Wali Kota Balikpapan, linmas PAM TPS sebanyak 2.985 orang di-BKO-kan ke Polresta Balikpapan untuk menjaga TPS bersama petugas kepolisian yang ditempatkan. Serah terima linmas PAM TPS ditandai dengan penandatanganan surat penyerahan BKO linmas oleh pemerintah Kota Balikpapan pada Polresta Balikpapan. Dari total linmas sebanyak 2.985, 136 linmas reaktif saat dilakukan rapid test. Selanjutnya akan dilakukan swab jika positif, maka akan diisolasi tidak bertugas jaga TPS. Sementara itu, Kapolresta Balikpapan mengatakan, petugas linmas ini pada H-2 harus sudah bergeser ke TPS masing-masing untuk bisa membaca situasi di TPS tempat berjaga. Lantaran kali ini linmas harus menjaga prokes saat di TPS. 136 orang. Berapa? 136 orang. Dari total berapa? 2.985. Beda dengan yang tadi 742, Pak? Iya, masuk di situ dia. Oh, terus Pak diganti atau gimana Pak mereka? Kan masih swab mereka. Kalau nanti hasilnya positif ya diganti atau tidak bertugas. Pilihan kan tinggal 2 gitu. Mekanismenya akan kita kita plotting kembali mereka, kita atur kembali, kita sesuai dengan TPS, nama-namanya sama disatukan dengan anggota Polri yang sudah kita plotting di lapangan. Kemudian nanti H-1 atau H-2 kita upayakan mereka sudah digeser ke TPS masing-masing sehingga ada waktu mereka untuk menyesuaikan dan menguasai TPS di tempat pengaman. Dalam apel serah terima linmas ini dihadiri oleh Dandim 0905, para Kapolsek dan Camat sekota Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. TNI Angkatan Udara membantu masyarakat dan para medis mengenai dampak COVID-19 di Kota Balikpapan. TNI Angkatan Udara menyediakan 1.000 paket sembako bagi warga Balikpapan dan menyumbangkan 1.000 APD dan pelindung wajah bagi tenaga medis Kota Balikpapan. Bertempat di halaman pemerintah Kota Balikpapan, TNI Angkatan Udara membagikan gratis sembako bagi masyarakat Kota Balikpapan yang berdampak akibat COVID-19. Sebanyak 1.000 sembako dibagikan bagi 3 kelurahan di Kota Balikpapan. Sementara itu 100 APD berupa baju hazmat dan 1.000 pelindung wajah juga dibagikan guna membantu tenaga medis dalam memerangi COVID-19 di Kota Balikpapan. Menurut Asisten Potensi Dirgantara Kasau Marsikal Muda TNI AU, kegiatan ini juga bagian rangkaian Hari Nusantara. Dari Angkatan Udara, ini merupakan rangkaian kegiatan dari Bakti Hari Nasional, Hari Nusantara. Nah, kegiatan ini memang merupakan rangkaian yang kita laksanakan di Jawa maupun yang terakhir ada di sini puncaknya tanggal 13 Desember nanti akan dilaksanakan Hari Nusantara di Penajam. Nah, kegiatan ini kita memberikan paket 1.000 sembako, kemudian 1.000 APD, 1.000 face shield. Untuk yang sembako itu kita berikan ke 3 kelurahan, kemudian ada veteran sama juga dengan taksi. Kemudian untuk APD itu dan face shield kita berikan ke 3 puskesmas.
Diharapkan melalui bantuan ini dapat sedikit meringankan warga maupun para medis dan pemerintah Kota Balikpapan yang saat ini tengah berjuang melawan COVID-19. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. HUT Polairut Polda Kaltim digelar secara virtual. Kapolda mengapresiasi pengungkapan kasus pencurian di atas kapal. Bertempat di Aula Polairut Polda Kaltim, Kapolda Kaltim Irjen Heri Rudolf Nahak mengikuti upacara HUT Polairut ke-70 tahun secara virtual. HUT Polairut tahun ini dilakukan secara sederhana. Kapolda bersama Wakapolda Kaltim dan sejumlah pejabat utama Polda Kaltim mengikuti upacara HUT Polairut secara seksama. Usai upacara dilanjutkan dengan pemberian lencana brevet Bayangkari Bahari Utama yang disematkan langsung Kapolda Kaltim Irjen Pol Heri Rudolf Nahak. Dengan alusista yang dimiliki masih kurang, saat ini ada 15 alusista yang bisa digunakan untuk melakukan patroli pengamanan perairan di Kalimantan Timur. Dan juga apresiasi kepada jajaran Polairut Polda Kaltim yang mampu mengungkap kasus pencurian di kapal asing di Muara Berau. Ya, itu kan semua ada programnya dari Mabes Polri. Kita ngikutin dari sana. Memang kita merasa bahwa kekuatan di kita tuh perlu ditambah karena cover wilayah perairan yang cukup luas yang harus ditangani. Itu aja. Tapi kita harus tetap tidak boleh kendor karena pelayanan pada masyarakat harus tetap diberikan. Berkaitan dengan IKN sendiri gimana untuk berkaitan dengan IKN kan berada di Teluk Balikpapan, wilayah perairan juga ya Pak? Ya, itu udah termasuk bagian dari yang harus menjadi prioritas pengamanan Polda Kaltim khususnya Polair. Ada atensi dari Kapolda untuk Polda Kaltim? Ya, sama dengan yang lain ya, kita tetap akan kembangkan, kita menginginkan agar Polair ke depan makin baik, makin maju, makin baik dalam memberikan pelayanan. Saya kira itu. Sebelum mengakhiri acara HUT Polairut, Kapolda Kaltim memberikan tali asih pada pelajar dari SMA, SMP, dan SD yang berprestasi di bidang masing-masing. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Kaltim berhasil menggagalkan peredaran 2 kg sabu. 2 pengedar diciduk sementara 1 lainnya masuk DPO. 2 pengedar berinisial NAS 20 tahun dan JH 29 tahun digiring ke Mapolda Kaltim pada 27 November 2020 di daerah Bontang. Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda. Pengungkapan 2 pengedar narkotika jenis sabu-sabu bermula dari laporan masyarakat. Dari hasil penyelidikan, kepolisian berhasil mengamankan 1 pelaku, yakni NAS di depan salah satu hotel di Bontang pada 25 November 2020 lalu. Namun kepolisian hanya mendapati sisa transaksi dan bukti komunikasi di ponsel tersangka.
Berangkat dari pelaku pertama, kepolisian pun mengamankan satu pelaku lainnya yakni JH di rumahnya di kawasan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan. Dari tangan JH, kepolisian mendapati 2 paket sabu yang dikemas dalam bungkus teh hijau dengan total berat 2,339 kg. Dari pengakuan kedua pelaku, keduanya dikendalikan oleh pria berinisial W yang saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Kemudian dari hasil penyelidikan pada tanggal 27 November lebih kurang jam 4 pagi kami melakukan penangkapan terhadap TSK dengan inisial NAS alias P di halaman Hotel Sanrego di wilayah Botang, usia 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan agama Islam, alamat di Jalan Afalah di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Kemudian kami melakukan pengembangan dari keterangan yang disampaikan oleh TSK NAS alias P. Kami melakukan pengembangan sehingga kami berhasil mengamankan tersangka satu lagi atas nama JH alias A dan umur 29 tahun yang diamankan di Jalan Malioboro, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan. Terkait penangkapan tersebut, kami mengamankan barang bukti berupa 2 bungkus teh hijau yang berisikan narkotika jenis sabu, masing-masing beratnya 1,226 kg dan satu lagi 1,099 kg. Juga kami mengamankan 2 bungkus kecil jenis sabu juga dengan berat 6,97 dan 6,93. Jadi total keseluruhan untuk narkotika jenis sabu jumlahnya ada 2,339 kg. Atas perbuatannya, keduanya disangkakan pasal 114 Subsider, pasal 112 Junto, pasal 135 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Residivis kambuhan kembali diringkus jajaran Satreskrim Polresta Balikpapan pada Kamis 26 November 2020 usai melancarkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan pertokoan Balikpapan Permai. Fadli, 32 tahun, digiring Mako Polresta Balikpapan oleh jajaran Satreskrim Polresta Balikpapan. FD kembali berurusan dengan kepolisian lantaran telah melakukan tindak pidana curanmor pada Kamis 19 November 2020 lalu. Tersangka dibekuk di rumahnya di kawasan Balikpapan Barat, Kanit Jatanras Satreskrim Polresta Balikpapan. Ibtu Rondi Hermawan menerangkan aksi pencurian bermula saat tersangka sedang berkeliling mencari pekerjaan di kawasan Komplek Pertokoan Balikpapan Permai. Sempat berputar selama 2 jam, tersangka melihat sepeda motor dengan kunci tergantung di stop kontak. Tersangka yang merupakan residivis yang baru keluar selama 2 bulan lalu ini pun tak bisa menahan diri dan membawa kabur sepeda motor Matic merek Miosol. Rencananya sepeda motor tersebut hendak dijual senilai 9 juta rupiah, namun belum sempat terjual lebih dulu diciduk kepolisian. Si TSK ini mengaku ingin melamar kerja di daerah Balikpapan Permai. Kemudian sambil melihat-lihat ada sebuah motor jenis Miosol warna merah, kuncinya tergantung. Kemudian si pelaku cara langsung untuk mengambil motor tersebut. Karena tindakannya kami jerat pelaku dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 4 tahun penjara. Kemudian sebagai informasi juga, pelaku ini seorang residivis
untuk kasus yang sama juga sudah divonis 2 tahun dan baru keluar berkat asimilasi pada Agustus 2020. Dan motor ini setelah diambil langsung dibawa lari atau dipakai untuk cari kerja itu? Jadi dari pengakuan si tersangka ini, motor diambil kemudian dibawa lari dan akan dijual. Sebesar 9 juta rupiah. Gak sengaja saya lihat kunci bergantung di situ, Mas. Hah? Gak sengaja saya lihat kunci bergantung di situ. Kebetulan saya lagi nggak pusing, buntu, nggak ada uang sama sekali. Oh gitu. Buat lanjutin hidup. Rencana cari kerja apa, Mas? Apa aja, Mas. Atas perbuatannya, Fadli disangkakan dengan pasal 363 tentang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Seorang remaja berusia 23 tahun harus berurusan dengan kepolisian usai aksi nekatnya yang mencuri sepeda motor milik temannya sendiri. Remaja berinisial Ahmad Jailani digiring ke Mako Polresta Balikpapan usai aksi nekatnya yang mencuri sepeda motor milik rekannya sendiri pada Rabu 10 November lalu. Aksi nekat tersangka bermula saat menginap di kos rekannya pada Rabu 10 November yang baru dikenalnya selama 1 bulan. Rupanya kedatangan Ahmad Jailani untuk menginap ke kos temannya punya niat buruk. Saat korban tertidur pulas, tersangka dengan sengaja membawa kabur sepeda motor temannya. Tak sampai di situ, tersangka juga berencana menjual sepeda motor temannya ke seorang pemesan seharga 1,8 juta rupiah. Belum sempat terjual, tersangka berhasil lebih dulu diringkus petugas pada Jumat pagi 27 November 2020 di sebuah warnet di kawasan Jalan Gunung Pasir. Tersangka atas nama AJ, umur 23 tahun, agama Islam. Dia awalnya nginep di di kos-kosan temannya. Ya, kemudian pada saat temannya ini, korbannya ini tertidur, dia langsung mengambil sebuah sepeda motor merek Honda Beat dengan plat nomor KT6402 ZI dengan nomor rangka MH1 JM1 129 KK3 19316 warna pink hitam. Kemudian atas perbuatannya kami jerat si pelaku ini dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Terlepas kebutuhan ekonomi buat bayar utang. Oh, rencana berarti motor mau dijual? Iya. Berapa rencananya? Berapa? 1,8. Sudah ada yang pesan? Sudah ada yang pesan. Mas, kabarnya sampean dijanjikan uang itu untuk buat apa? Katanya sempat dijanjikan uang ya sama temannya. Iya, saya buat nemenin dia. Sudah berapa lama kenal sama korban? Sekitar 2 minggu lebih. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV.
Demikian Balikpapan Sepekan edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.